Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, sebagai hambanya kita meminta pertolongan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon ampunan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya pula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal perbuatan yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dirinya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun juga. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Semoga rahmat dan keselamatan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada keluarga beliau. Semoga rahmat dan keselamatan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an, dan semoga rahmat beserta keselamatan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan sebagai muslim. Surat 3 Ali Imran ayat 102, yang dalam penjelasannya Al-Imad Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat tersebut memberikan penjelasan dua hal. Yang pertama terkait dengan makna takwa dengan sebenar-benar ketakwaan, di mana Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengambil penjelasan dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan huwa ayyuta'a fala yu'sa. Allah hendaknya senantiasa ditaati, bukan didurhakai.
wa ayyudhkara fala yunsa. Allah hendaknya senantiasa diingat, bukan dilupakan. Yang terakhir, wa ayyushkara fala yukfar. Allah hendaknya senantiasa disyukuri, bukan dikufuri. Ini makna takwa dengan sebenar-benar ketakwaan versi menurut dari sahabat Rasul SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian di ujung ayat, mohon untuk saya diberikan kesempatan bicara. Nanti akan berikan kesempatan untuk al-asilah, untuk bertanya. Baik. Kemudian di ujung ayat Allah Ta'ala sampaikan tadi, janganlah kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Dalam penjelasannya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan hafidhu alal Islam atau hafidhu al-Islam, jagalah oleh kalian Islam, fi kulli sihhatikum wa salamatikum, dalam keadaan kalian baik, dalam keadaan kalian selalu sejahtera, bahkan dalam keadaan apapun hendaknya menjaga Islam. Tujuannya adalah litamutu alaihi, supaya kalian itu meninggal, wafat di atas Islam. Inilah upaya, salah satu upaya kita dalam rangka menjaga Islam dengan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pagi ini menjelang siang ilmu yang akan mengantarkan kita semakin menjadi baik, sebagaimana tadi mentaati Allah, selalu mengingatnya dan selalu bersyukur. Para tamu Allah, Dhuyufur Rahman rahimani wa rahimakumullah, ikhwan, akhwat fillah, pagi ini kita bicara tematik, tidak bicara kitab. Tema yang kita angkat adalah ijtanibudz zulma. Bahasa Arabnya begitu, jauhilah oleh kalian kezaliman. Ijtanibu adz-zulma, jauhilah oleh kalian kezaliman. Ayat yang kita angkat pertama bicara tentang kezaliman adalah ayat Allah Ta'ala dalam Quran surat 9 At-Taubah ayatnya 36. Ana baru pertama kali ini kajian di sini, yang baca terjemahannya Ana atau Umahat? Ana. Baik. Surat yang ke-9 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal arda, di waktu dia Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. 4 bulan itu insyaallah para jamaah tamu Allah masih ingat, hafal. Ada bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11. Ada bulan Dzulhijjah, bulan ke-12.
Bulan pertama adalah Muharram sekarang ini. Maka Rasul sampaikan dengan mengatakan thalathun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berurutan. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab baina Jumada wa Sya'ban, kata Rasul, yaitu bulan yang keempat adalah diapit antara bulan yang ke-6 dan bulan yang ke-8. Bulan yang ke-6 itu adalah Jumadil Akhir, dan bulan yang ke-8 adalah Sya'ban. Bulan ke-7 adalah Rajab. Kemudian kata Allah, masih ayat yang ke-36 surat 9, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berlaku zalim pada diri kalian pada 4 bulan itu, yaitu larangan berlaku zalim pada 4 bulan yang ada. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah, perangilah musyrik secara menyeluruh sebagaimana mereka pun juga memerangi kalian secara menyeluruh. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah oleh kalian Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, akan Anda sampaikan sekarang penjelasan yang disampaikan oleh sahabat Rasul dan generasi sesudahnya terkait dengan kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum, yang artinya janganlah kalian berlaku zalim pada diri kalian pada 4 bulan itu. Yang pertama dijelaskan oleh sahabat Rasul yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini adalah artinya anak laki-lakinya Bapak Abbas. Abbas itu adalah salah seorang dari paman Rasul yang seiman. Saudaranya bapaknya Rasul, Abdullah. Rasul punya 2 paman yang seiman, satu Abbas, yang kedua Hamzah. Hamzah meninggal ketika peristiwa perang Uhud. Abbas itu memiliki 2 putra, satu namanya Abdullah, 2 namanya Fadl. Abdullah inilah yang bin Abbas atau kita kenal dengan Ibnu Abbas, adalah anak muda yang sangat cerdas, mufassir di era para sahabat. Apa kata Ibnu Abbas terkait ayat tadi? Beliau mengatakan fi kullihinna, dalam seluruh bulan, maksudnya 12 bulan itu dilarang untuk berlaku zalim. Tsumma ikhtassa min dzalika 4 ashhur faja'alahunna harama. Kata Ibnu Abbas, kemudian Allah mengkhususkan dari kedzaliman itu, yaitu pada 4 bulan yang mulia. Faja'alahunna harama, Allah jadikan zalim pada 4 bulan itu haram. Lebih khususkan, kata Ibnu Abbas, walaupun zalim pada 12 bulan terlarang. Wa'aduma hurmatuhunna, Allah agungkan kemuliaan 4 bulan itu. Wa ja'ala dzanba fihinna a'dzam, kata Ibnu Abbas, dosa yang dilakukan pada 4 bulan itu, kata Ibnu Abbas, adalah lebih besar ketimbang 8 bulan yang lain. Wal amal as-salih wal ajra a'dzam, begitu pula amal yang salih dan pahalanya
dilebihkan, diagungkan ketimbang 8 bulan yang lain. Ini adalah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian seorang tabi'in ikut menjelaskan juga. Tabi'in itu generasi kedua setelah sahabat. Beliau bernama Qatadah rahimahullahu taala, di mana Al-Imam Qatadah menjelaskan ayat tadi yang kaitannya dengan larangan berlaku zalim. Dia katakan fa inna dzulma fil ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran. Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu dianggap lebih besar dalam kesalahan dan dosa. Minadz-dzulmi fi ma siwaha, dibanding daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman, walaupun pada dasarnya zalim yang dilakukan setiap bulan itu adalah termasuk perkara yang besar, perkara yang terlarang. Walakin Allah yu'adzimu min amrihi ma syaa. Akan tetapi Allah menetapkan besarnya sesuatu sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu adalah dua penjelasan tafsir dari disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian adalah para tamu Allah, ikhwan akhwat fillah, terdapat di dalam beberapa ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW terkait dengan larangan berbuat zalim. Yang pertama, untuk dilihat, dicatat suratnya, surat 11 ayatnya 18 di ujung ayat. Di ujung ayat Allah Ta'ala sampaikan, ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah laknat Allah Ta'ala ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Kemudian ayat yang kedua terkait dengan larangan berlaku zalim, suratnya 11 masih sama, ayatnya 102, surat Hud. Allah Ta'ala sampaikan, wa kadzalika akhadha rabbuka idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhadahu alimun syadid. Yang artinya, dan begitulah adab Tuhanmu, wa kadzalika akhdhu rabbika, dan begitulah adab Tuhanmu apabila Allah mengadab penduduk negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih, lagi keras. Yang ketiga, dalil tentang larangan berlaku zalim, suratnya 8 ayatnya 25. Allah Ta'ala sampaikan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Peliharalah dirimu
dari siksa Allah yang tidak khusus menimpa siksa itu kepada orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah siksa Allah itu sangatlah keras. Surat 8 ayat 25 Al-Anfal. Ana ingin tunjukkan para tamu Allah salah satu hadis terkait dengan ayat ini barusan 8:25. Salah seorang dari istri Rasul SAW yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha itu pernah mendengar sabda Rasulullah SAW terkait dengan ayat ini. Ketika Rasul bersabda demikian, "Idza dhaharat al-ma'asi fi ummati la'ammahumullahu bi'adzabin." Kata Rasul, ketika nampak dengan jelas kezaliman yang dilakukan oleh kalangan umatku, maka Allah, kata Rasul, akan memberikan azab secara merata. Idza dhaharat al-ma'asi fi ummati la'annahumullahu bi'adzabin. Kemudian Ummu Salamah nanya, "Ya Rasul, ama fihi unasun salihun?" Bukankah mereka yang diberikan azab oleh Allah secara merata ada di antara mereka orang-orang yang saleh? Kata Rasul, benar. Kemudian Ummu Salamah nanya lagi, "Wa kaifa yasna'u ulai?" Bagaimana dengan nasib mereka? Rasul menyampaikan kemudian, "Yusibuhum ma asaban nas." Mereka akan mendapatkan bagian, mereka akan mendapatkan siksa sebagaimana manusia lain mendapatkan siksa. Summa yasiruna ila Allah Ta'ala, kemudian mereka akan kembali kepada Allah Ta'ala bimaghfiratin wa ridwan. Kelak mereka akan kembali kepada Allah dengan mendapatkan ampunan dan ridhonya. Tapi di dunia podo keleteri, di dunia sama nestapanya, bedanya nanti di akhirat. Makanya para tamu Allah pernah mendengar kata seperti ini, pepatah ini, tidak ikut makan nangkanya, kena getahnya. Itulah yang ada di dunia. Baik. Kemudian adalah hadis larangan tentang berlaku zalim. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian hadis yang terkait dengan zalim terakhir, yang kedua yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim adalah al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. La yudlimuhu wa la yusallimuhu. Muslim saudara buat muslim yang lain, maka tidak boleh mendolimi muslim yang lain, tidak boleh pula menelantarkan muslim yang lain. Ini adalah beberapa ayat dan sunnah terkait tentang larangan zalim. Kemudian makna zalim atau ta'rifud dzulmi, pengertian zalim. Pengertian zalim secara bahasa itu artinya adalah
wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Jadi dalam lisanul Arab dikatakan wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu atau meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu zalim. Menempatkan mata, menempatkan tangan, menempatkan telinga, menempatkan kaki, apa saja yang tidak pada tempatnya, itu berarti zalim. Kemudian Al-Imam Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ih. Al-Imam Al-Asfahani juga mengatakan zalim adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, al-mukhtassu bih, yang tepat baginya, imma binaqsani atau biziyadah, baik itu kurang maupun tambahan, baik itu kurang maupun adanya tambahan. Wa imma biudulin an waqtihi aw makani, karena tidak sesuai dari segi waktu atau tidak sesuai dari segi tempatnya, itu zalim. Kemudian para sahabat ilmu, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, tadi Al-Imam Al-Asfahani, selanjutnya Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah ta'ala, zalim adalah ibaratun anit ta'addi anil haqqi ilal batil wa huwa al-jur. Zalim adalah melewati koridor kebenaran, melewati kebenaran hingga masuk pada kebatilan. Wa huwa al-jur, dan itu adalah maksiat. Wakila, zalim juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Jurjani adalah at-tasarrufu fi milkil ghairi wa mujawajatil haddi. Zalim adalah menggunakan milik orang lain, mengambil miliknya orang lain, dan melebihi batas. Makanya para pelaku, orang yang melakukan perkara baru dalam agama, termasuk adalah kezaliman. Karena mereka termasuk melebihi batas yang telah Allah Ta'ala dan Rasulnya tetapkan. Kemudian adalah terakhir yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, yang disampaikan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dia katakan ad-dzulmu ala hadainil amrayni imma tarku wajibin wa imma fi'lu muharram. Kata Syekh Utsaimin adalah zalim itu berporos pada dua hal. Zalim itu berada pada dua perkara. Satu, meninggalkan yang wajib. Dan yang kedua, kata Syekh Utsaimin, zalim itu melakukan yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi banyak sekali kalau kita mengacu kepada zalim tadi, berangkat dari pengertian secara bahasa maupun istilah, bahwa meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya
Wad'u syai'i fi ghairi mawdhi'i itu adalah kedzaliman. Dalam hal apa saja. Baik. Kemudian para sahabat ilmu, para tamu Allah, rahimani wa rahimakumullah. Ada berapa jenis perbuatan zalim? Ini masuk pada pokok bahasan yang ketiga. Ada berapa jenis perbuatan zalim? Kalau mengacu kepada hadis arba'in, Ummahat yang punya kitab kecil hadis arba'in bisa dibuka hadis nomor 24. Jadi ini kalau kapan-kapan mengundang anak kembali, minta tolong hadis arba'in dijadikan pegangan, apalagi dijadikan hafalan, karena sahabat-sahabat kami di lembaga pemasyarakatan itu tidak sekedar hafalan Al-Kafi, tetapi juga menghafalkan hadis arba'in yang jumlahnya 42 hadis. Udah nggak usah digunekin, ya kan? PR buat kita masing-masing aja. Hadis nomor 24 di dalam hadis arba'in, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadisnya panjang, hadis qudsi. Tetapi anak ambilkan yang dipangkalnya hadis dari sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, atau nama lainnya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah atau Abu Dzar Al-Ghifari, putra asli Madinah dari suku Khazraj. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabb Azza wa Jalla, apa kata Allah Ta'ala? Ya ibadi, wahai para hambaku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi berarti firman Allah, isinya dari Allah, redaksinya oleh Rasulullah SAW. Itu hadis qudsi. Maka tidak boleh kita pakai untuk sholat. Takening, kata Rasulullah. Apa bunyinya? Ya ibadi. Kalau Quran beda. Quran itu isi dan redaksi oleh Allah Ta'ala. Ya ibadi, kata Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai para hambaku, kata Allah, sesungguhnya telah kuharamkan kedzaliman yang dilakukan atas diri saya, kata Allah. Jadi antum para hambaku, kata Allah, tidak boleh berlaku zalim kepada diri saya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Begitu juga kata Allah, kujadikan itu kedzaliman terlarang untuk kalian. Jadi antara kalian kularang untuk berlaku zalim. Maka kata Allah Ta'ala, fala tadzalamu, janganlah kalian saling berlaku zalim. Dari hadis qudsi ini, para sahabat ilmu, para tamu Allah, ada dua. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 6737. Dari sini sudah kelihatan ada zalim terlarang yang diarahkan ke Allah, ada zalim yang terlarang yang diarahkan kepada hambanya Allah, makhluknya Allah. Ingat, berangkat dari menempatkan yang bukan pada tempatnya. Ini sekarang kezaliman yang dilakukan kepada Allah. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang kezaliman atau tentang kesyirikan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban dengan mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Jawaban Rasulullah SAW terkait dengan zalim adalah, engkau menjadikan Allah tandingan, sedangkan Dia Allah yang telah menciptakanmu.
Jadi kalau bahasanya orang sekarang kurang ajar. Wis diciptakno, sudah diciptakan, tapi masih kurang ajar sama yang menciptakan. Tidak segera menciptakan, yang ngasih rezeki, yang mengatur dan lain sebagainya, tetapi malah menyekutukan. Kemudian para sahabat ilmu, para tamu Allah, ikhwan akhwat fillah, ummahat, ada dialog al-khiwar, ada dialog antara Rasulullah SAW dengan sahabat Rasul yang bernama Mu'ad bin Jabal, atau nama lainnya Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu. Jadi Mu'ad bin Jabal ini masuk Islam usia 18 tahun muda, meninggal usia 34 tahun. Jadi atau diangkat oleh Rasul menjadi petinggi di Yaman, wali kota di Yaman, usia 25 tahun. Ada yang mengatakan 26 tahun. Mu'ad bin Jabal, para jamaah, para tamu Allah, pernah ditanya, wahai Mu'ad, apakah kamu tahu hak Allah atas hambanya? Gitu. Kata Mu'ad mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasul. Kemudian Rasulullah berikan penjelasan dengan mengatakan, ayya'buduhu wa yusyriku bihi syai'an. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Dan ini mulai disampaikan oleh semua para nabi dan rasul, menyuruh kepada pengikutnya, umatnya untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Lalu Rasul tanya lagi, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu juga hak para hamba atas Allah? Hakul ibadi Allah. Apakah engkau tahu Mu'ad hak para hamba atas Allah? Mu'ad menjawab sama, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul berikan penjelasan dengan mengatakan adalah Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengadab hamba siapapun ketika dia beribadah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Selanjutnya, ummahat, para tamu Allah, ikhwan akhwat fillah, kedzaliman itu adalah diartikan dengan kesyirikan, atau syirik adalah kedzaliman. Kedzaliman juga diartikan kesyirikan. Ini yang untuk Allah itu dolim diartikan kesyirikan. Dalilnya mana? Suratnya 31, surat Luqman ayatnya 13. Luqman itu memiliki 34 ayat. Ini ayat yang ke-13. Apa kata Allah? Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim berkata, memberikan tarbiyah kepada buah hatinya dengan mengatakan, wahai buah hatiku, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah, buah hatiku, inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya menyekutukan Allah, kesyirikan adalah kedzaliman terbesar. La dzulmun 'adzimun, kedzaliman yang sangat besar, itu kesyirikan. Makanya sebisa mungkin kita para tamu Allah untuk menjauhi kedzaliman, baik kedzaliman yang besar maupun kedzaliman yang kecil. Selanjutnya, para tamu Allah, ingin Anda tunjukkan gambaran orang yang melakukan kedzaliman terhadap Allah
dalam kurung kesyirikan. Anda tunjukkan ini sebuah contoh yang cantik ini. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa kata Rasulullah SAW, Yahya bin Zakaria, Yahya itu putranya Nabi Zakaria, Yahya bin Zakaria itu pernah mengumpulkan kaum Bani Israel di Baitul Maqdis. Rumah Allah Baitul Maqdis itu penuh dengan Bani Israel datang atas undangan Yahya bin Zakaria untuk diberikan tausiah. Kemudian Yahya bin Zakaria menyampaikan 5 hal yang mesti dikerjakan oleh mereka kaum Bani Israel. Salah satunya adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tetapi kemudian Yahya bin Zakaria membuat satu perumpamaan tentang orang yang melakukan kesyirikan, melakukan kedzaliman kepada Allah. Apa kata Yahya bin Zakaria? Yahya bin Zakaria mengatakan, fa inna mathala dzalik mathalu rajulin ishtara 'abdan min khalisin malihi biwarikin aw dhahabin faja'ala ya'malu wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidihi. Perumpamaan kedzaliman kepada Allah, kesyirikan adalah seperti seseorang yang membeli budak. Kita ini, maaf bahasa Arabnya abdun. Jamaknya abdun itu ibadun. Abdun itu budak. Ibadun beberapa budak. Berarti kita ini ibadullah. Budak Allah. Bahasa kasar ketibale Allah. Ini bahasa paling kasar itu, Mas. Budaknya Allah. Jadi tergantung tuannya sekarang. Apa yang mau, apa yang dimau oleh Tuhan. Perumpamaan orang yang zalim kepada Allah, menyekutukan Allah, ada seperti orang yang membeli budak. Dia beli dengan hartanya yang murni, gak campuran korupsi, gak campuran nyolong, gak campuran ngapusi. Dengan hartanya yang murni, baik perak maupun emas. Kemudian budak yang dia beli itu dia bekerja. Tapi ketika budak itu bekerja, dia menyerahkan hasilnya bukan kepada tuannya. Yahya bin Zakaria alaihi salam nanya kepada Bani Israil, fa ayyukum yasurruhu ayyakuna abduhu kadzalik? Siapa di antara kalian yang senang memiliki mental budak yang seperti itu? Padahal katanya Ibnu Zakaria, wa innallaha ta'ala khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Katanya Ibnu Zakaria Bani Israil, Allah itu yang menciptakan kalian, Allah yang ngasih rezeki kalian, maka beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Selanjutnya, para sahabat ilmu, para tamu Allah, rahimani wa rahimakumullah, kita akan berbicara sekarang akibat dari kedzaliman kepada Allah, dalam kurung apa? Kesyirikan. Saya tanya dulu, syirik ada berapa macam? Ada 2. Syirik apa? 1, syirik besar. Kedua, syirik kecil. Baik, silakan buka surat Al-Baqarah ayatnya 264. Ini contoh syirik kecil.
Ana tunjukkan artinya, mulai panjang ayatnya, tidak apa-apa. Ana tunjukkan artinya. Ana dibatasi sampai jam 11 kalau tidak salah sama Ukhti Lila oleh panitia. Hai orang-orang yang beriman, awalnya begitu deh. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian. Jadi sedekahmu jangan dihilangkan gitu. Kamu berbagi, jangan sampai kamu pahalanya hilang dalam waktu kamu berbagi. Bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan nyakiti sama yang diberi. Makanya ada hadis yang lain, ada hadis yang berbunyi salah satu, ada 3 golongan Allah tidak akan ngajak bicara mereka, Allah tidak akan sucikan mereka, Allah tidak akan perhatikan mereka pada hari kiamat. Siapa? Yang pertama, al-musbil fi izarihi, orang yang isbal dalam pakaiannya, dalam sarungnya, dalam celananya. Ini untuk laki-laki. Yang kedua, al-mannan, orang yang sudah kasih tapi nyebut-nyebut. Coba kalau nggak tak kasih, coba kalau nggak saya beri, coba terus ini. Yang ketiga, ausila'atahu bil halifil kadhib, orang yang, atau yang ketiga, orang yang melariskan dagangannya tapi dengan sumpah bohong, ngapusi dia. Budi, ini pisang berbudi murah 20 kepok kuning. Tadi itu ada yang nawar 25 Budi, enggak saya kasih. Saya ingat Budi karena Budi senang kepok kuning. Udah buat Budi 20.000 aja. Padahal orang pertama enggak ada yang nawar, 25 enggak ada. Itu namanya ausila'atahu bil halifil kadhib. Pingin laris tapi ngapusi. Al-ngapusiyu wal gorohiyu. Nah itu bahasa Arabnya, ya. Itu bahasa Arab baru ini. Al-ngapusiyu wal gorohiyu. Nah itu bahasa Arab model demak itu. Al-ngapusiyu wal gorohiyu wal doboliyu. Nah itu. Dan apa yang Allah katakan? Mari kita lihat. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya tapi dia riya kepada orang lain. Riya itu syirik kecil. Riya itu kedoliman kecil. Dan dia tidak beriman kepada Allah. Perumpamaannya, lihat di ayatnya, seperti batu licin, atasnya ada debu. Debu itu gambarannya amal. Seperti batu licin, atasnya debu, kemudian ditimpa hujan deras. Fa'asabahu wabil, ditimpa hujan deras, maka yang terjadi fatarakahu saudan, maka yang ada licin kembali. Apakah berhenti? Belum. Allah katakan la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka orang yang riya tadi, orang yang melakukan syirik kecil tadi, tidak mendapati apa-apa dari apa yang telah mereka kerjakan. Berarti 0, 0. Berarti 0 dong, 0. Lalu caranya gimana Ustaz? Belajar untuk ikhlas. Caranya buka suratnya 76, ini latihan ikhlas, Riyadhah, latihan untuk ikhlas. Suratnya 76, ayatnya 8 dan 9. Surat Al-Insan atau surat Ad-Dahru. Apa kata Allah? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Mereka berbagi, mereka memberikan makanan kepada yang dicintainya, kepada anak yatim, orang miskin dan para tawanan.
sambil mengatakan, kami memberikan makanan itu kepada kalian. Kami tidak butuh balasan ataupun ucapan terima kasih. Jadi kalau ada tetangga kita wis dibagi pisang goreng sak piring, kok balik piring kosong, nggak usah buntel, nggak usah menggerutu, apalagi ngajak orang lain untuk membenci. Nggak usah berbagi sama dia, pokoknya angelan. Makanya boleh senangnya dibagi, nggak membagi, nah gitu. Itu namanya maaf, ngajak orang lain bisakan untuk urusan, maaf, rombongan bisa untuk urusan yang tidak baik. Baik, bukan berarti ayat tadi ngajari orang untuk tidak berterima kasih. Ada hadisnya, kalau kamu dikasih orang, ucapkan syukran, terima kasih, kemudian doakan. Bisa jazakallah, bisa jazakillah, tergantung siapa yang ngasih. Daripada salah domirnya, mendingan pakai bahasa Indonesia. Daripada salah domirnya, mendingan apa pakai bahasa Indonesia. Saya ngasih laki-laki, terima kasih ya mas, jazakillah. Nanti jadi wandu, oke. Nah ya, yang ngasih perempuan, karena saking pinginnya pakai bahasa Arab, toh mas. Ya Allah, ukhti, terima kasih, jazakallah. Makanya harus hati-hati. Baik. Terakhir, larangan untuk risiko. Terakhir, risiko kalau dolim kepada Allah. Suratnya, surat yang ke-6 ayatnya 88. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha' min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Seandainya, itu sekarang masuk poinnya, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyap amal yang telah mereka kerjakan. Lenyap. Makanya ada larangan Allah. Berbahagialah mukmin yang tidak mencampur adukkan dengan imannya dengan kedoliman, dengan kesyirikan, sekecil apapun. Suratnya 6 Al-An'am ayatnya 82. Suratnya Al-An'am, surat yang tadi ayat 88, sekarang ayat 82. Jenengan kiyo monyo wis ngeyel keliru. Tadi itu benar, surat 6 ayat 88 itu dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Itu surat 6 ayat 88. Lamun ayatnya sekarang suratnya 6 ayatnya 82. Bunyinya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang imannya enggak dicampur adukkan dengan kedzaliman dalam kurung kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi hidupnya enak. Baik. Sekarang kedzaliman yang kedua. Berangkat dari tadi hadis Arba'in nomor berapa? 24. Hak Allah, zalimnya kepada Allah selesai. Sekarang zalim kepada sesama. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW khutbah ketika haji wada. Perpisahan penting. Habis kumpul gitu ya mas ya. Habis kumpul gitu terus dinasehati. Habis kumpul kemudian dinasehati. Apa khutbahnya Rasul? Isinya adalah inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha
fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah kalian sama muslim, sesungguhnya harta kalian, kata Rasul. 3, sesungguhnya kehormatan kalian, kata Rasul, semuanya haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, Dzulhijjah, sebagaimana haramnya di tanah kalian ini, Makkah Al-Mukarramah. Itu. Kemudian ada beberapa ayat Allah terkait dengan zalim kepada sesama. Dibuka monggo suratnya 49 ayatnya 11. Tapi anak awalnya dengan ayat 10 dulu deh. Surat 49 surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mukmin itu saudara. Walaupun jenengan tidak kenal, walaupun jenengan tidak tahu alamatnya, kampungnya mana, negaranya mana, mukmin itu saudara. Makanya Rasul sampaikan al-anbiya'u ikhwah, para nabi itu saudara. Kenapa diikat oleh keimanan? Mukmin itu saudara, maka damaikan saudaramu supaya kalian mendapatkan, supaya kalian dirahmati. Ayat yang ke-11. Anak tunjukkanlah artinya saja. Jangan lihat ayatnya. Awalannya, hai orang-orang yang beriman. Aku paling mono, maksudnya orang kalau orang Demak begitu, mono dulu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Itu zalim. Bahkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan ini termasuk 9 bentuk dosa besar. Orang yang mengolok-olok. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wanita-wanita mukmin jangan mengolok-olok wanita mukmin yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih daripada yang mengolok-olok. Jangan mencela dirimu, gitu. Yang ketiga, jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah yaitu yang buruk sesudah iman. Siapa yang tidak bertaubat, maka dia termasuk orang yang zalim. Gitu. Mempala Allah, mencela, memanggil. Ini urusannya lisan. Gitu. Baik. Ada hadisnya. Bahkan Rasul mengatakan pusat kesombongan. Hadisnya adalah kesombongan, kata Rasul ada 2. Apa itu kata Rasul? Batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu orang kalau menolak kebenaran, sudah ditujui kebenaran masih tidak mau juga terima. Yang kedua, orang yang meremehkan orang lain, ihtikar, ngeremehin orang. Itu sombong. Termasuk ayat yang ke-12 dari apa? Dari surat 49. Kemudian adalah
Ada hadis Rasul yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna, fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta. Wala tajassasu wala tahassasu, janganlah kamu saling memata-matai. Wala tajassasu, janganlah kamu saling mencari kesalahan orang. Wala tahassasu, jangan kamu saling memata-matai. Wala tanafasu, janganlah kamu saling menjatuhkan. Wala tahasadu, jangan kamu saling mendengki. Wala tabaghadu, janganlah kamu saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kamu saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Kemudian adalah ini hadis juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah taala dari Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Anda bacakan artinya, ada tiga perkara yang ketiganya memastikan bagi umatku. Ada tiga perkara yang tiga perkara itu ada pada umatku. Satu, tiarah. Yang kedua, dengki. Yang ketiga, buruk sangka. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, bagaimana cara melenyapkan ketiga-tiganya pada diri seseorang, Rasul? Bagaimana cara melenyapkan tiga perkara tersebut?" Jawaban Rasulullah SAW adalah satu, apabila engkau dengki, mohon ampunlah kepada Allah. Idza hasadta fastaghfirillah. Apabila engkau dengki, mohon ampunlah kepada Allah. Apabila engkau berburuk sangka, janganlah kamu nyatakan. Wa idza dzalanta fala tuhaqqiq. Kalau kamu berburuk sangka ke orang, jangan kamu nyatakan, dipendam. Yang ketiga, apabila kamu mempunyai tiarah. Tiarah itu kaitannya dengan tanda kemalangan. Punya pikiran tiarah, maka teruskanlah niatmu. Kemudian seorang tabi'in
namanya Sufyan Ats-Tsauri. Seorang tabi'in generasi kedua namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, la antal Allah ta'ala bi sab'ina dhunuban fima bainaka wa bainah ahwanu 'alaika min antal qawhu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kata Sufyan Ats-Tsauri, seandainya kamu bertemu dengan Allah dengan memikul 70 dosa yang kaitannya antara kamu dengan Allah, andai engkau berjumpa dengan Allah dengan memikul dan membawa 70 dosa antara kamu dengan Allah, itu lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah membawa 1 dosa, namun dosa itu kaitannya antara dirimu dengan orang lain. Jadi hati-hati benar saudara. Kemudian seorang mazhab yang ketiga, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bi'su zadi ilal ma'adi al-udwanu 'ala al-ibad. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan seburuk-buruk bekal menuju tempat kembali, yakni hari akhir, adalah dosa permusuhan dengan sesama hamba. Oleh karenanya, para ummahat, jamaah, ikhwan akhwat fillah, para tamu Allah, anak tunjukkan ada seorang penyair mengatakan demikian, la tadlimanna idza ma kunta muqtatiran fadlmu akhiruhu ya'tika bin nidam atau bin nadam namat uyunuka wal madlum man batu yadu 'alaika wa 'ainullahi lam tanum. Jangan kamu berbuat dolim meski dirimu mampu melakukan. Jangan engkau berbuat dolim walaupun dirimu mampu melakukan, karena akhir kedoliman adalah penyesalan. Di saat aib-aibmu telah tertidur, namun orang yang kau dolimi senantiasa terbangun, dia mendoakan keburukan untukmu, sementara mata Allah tidak pernah tidur. Paham, ummahat? Ini ada kaitan dengan doa. Ini ada kaitan dengan doa. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, salasun da'watin mustajabatun la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Rawahu Tirmidzi. 3 doa yang mustajab tidak dilakukan lagi. 1, doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang safar untuk ketaatan. Yang ketiga, doanya orang tua kepada anaknya. Bahkan dalam hadis Rasul yang lain yang dikeluarkan dari Anas bin Malik, Rasul sampaikan, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunar hijabun. Takutlah kalian terhadap doa orang yang teraniaya meskipun dia orang kafir. Hati-hati. Baik, selanjutnya akibat perbuatan zalim.
Ini terakhir, akibat perbuatan dolim. Satu, akan dikisos pada hari kiamat. Mengerikan ini. Dari hadisnya mengerikan betul. Anda bacakan karena panjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian, Rasul tanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Jadi habis bablas. Pakai habis atau pakai bablas, Mas. Entek ting, Mas ya. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, tuh orang sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tetapi ia juga datang dengan membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta dengan cara riba, dengan cara batil, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terdolimi. Apabila amal kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kedolimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terdolimi itu, lalu diberikan kepadanya, kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Alhamdulillah. Wal'iyadzubillah. Kemudian akibat dolim yang kedua, tadi dikisos kelak pada kiamat. Yang kedua adalah mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Suratnya 40, ayatnya 32. Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka lah laknat, dan bagi mereka pula tempat tinggal yang buruk. Yang dimaksud laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. 3. Mendapatkan kegelapan di hari kiamat. 4. Saya langsungkan aja. 4. Terancam oleh doa orang yang terdolimi tadi. Tadi sudah. 5. Dijauhkan dari hidayah, dijauhkan dari petunjuk oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya beberapa. Keenam, dijauhkan dari al-falah. Al-falah artinya keberuntungan, kemenangan. Al-falah artinya kebaikan dunia dan akhirat. Terakhir, kedzaliman adalah sebab terjadinya bencana dan petaka. Kedzaliman adalah sebab terjadinya bencana dan petaka. Suratnya surat 22, ayatnya 45. Fa'ainin min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatun fa hiya khawiyatun 'ala urushiha wa bi'ri mu'attalatin wa qasrin masyidin
berapa banyak kota yang kami telah binasakan, yaitu penduduknya dalam keadaan zalim, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula suhur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Ini untuk materi kita pada pagi menjelang siang. Cukup? Yang mau ditanyakan silakan. Kurang 8 menit sesuai dengan waktu yang disampaikan Ukhti Lila ke anak. Baik. Kalau nggak ada, kita tutup. Ada, monggo. Bismillah. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Syukran bidu'aik, amin. Jazakillah. Afan Ustaz, sesuai Quran surat 49 ayat 10, Muslim itu bersaudara. Kami dalam 2 bulan ke depan mendapat tamu non-muslim yang ikut dengan kami. Untuk hal ini apakah kami berpahala? Untuk hal ini apakah berpahala? Karena beliau non-muslim. Misal menolong sesama muslim pahalanya 10, non-muslim pahalanya 5. Demikianlah Ustaz. Menolong sesama itu berpahala. Jangankan untuk sesama, nolong yang anjing kehausan saja, wanita itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Apalagi manusia sesama. Baik. Makanya ketika menolong orang jangan ditanya, Bapak agamanya apa? Orang sudah pukul ditanya, Bapak KTP ini sama apa? Itu dulu kecet-kecet, terus kelengkap duluan. Bismillah, izin bertanya, bagaimana menyikapi tetangga yang suka menjelekkan tetangga yang lain? Kalau bisa menasihati. Kalau tidak bisa, doakan kepada Allah agar Allah lembutkan hatinya. Gitu. Karena hak muslim satu yang lain ada 6. Salah satunya apa? Menasihati. Suka telat makan, apakah termasuk zalim dalam diri sendiri? Jadi jatuh sakit, bisa ngerti tekor. Apakah orang yang suka ghibah kita jauhi atau menasihati? Dinasihati. Jadi kemudian sahkah jika sholat tapi dekat pembuangan safety tank? Tetap sah walaupun dekat dengan tempat pembuangan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi saya sampaikan syukran bihudurikum fil masjid Baitur Rahim di Jakarta Setia. Jazakumullahu khairan katsira. Inna muhadara subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.